Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman, dimanapun Anda berada. Dalam video ini akan saya coba berbagi kebijakan pengadaan SN 2021 bersama dengan saya, Randy Tampu Bolon. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan surat edaran dari Kementerian Pan-RB yang diberikan oleh Pak Teguh selaku PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, dan ini dikeluarkan di Jakarta tanggal 3 Maret 2021, berarti 2 hari yang lalu. Adapun yang isinya adalah pertama kebijakan pengadaan SN, yang kedua adalah mekanisme pengadaan SN, yang ketiga itulah tim Panselnas, yang keempat adalah progres perencanaan dan pengadaan SN 2021, yang kira-kira penutup atau hal-hal yang penting dalam kebijakan ini. Langsung aja, ini kondisi ASN saat ini yang berdasarkan per 16 Juli 2021 bahwa terdapat 4.121.176 SN yang dimana terbagi ke dalam beberapa kondisi, mulai dari di bawah umur 25 tahun sampai di atas 60 tahun, bahwa ternyata yang paling banyak SN itu adalah di usia 51 sampai 55 tahun, sebanyak 20%, hampir seperlimanya dari jumlah total ASN. Ini berdasarkan usia, yang kemudian adalah berdasarkan posisinya, apakah sebagai struktural, teknis, kesehatan, guru, dosen, dan pelaksana. Bahwa ternyata dari 4 juta itu adalah sebanyak 11% itu adalah berstatus sebagai struktural, dan 14% itu sebagai teknisi dan kesehatan, yang kemudian 35% ini guru dan dosen, yang selanjutnya sebagai pelaksana 38%, berarti hampir berbeda 1% ya dengan guru, dosen, dengan pelaksananya. Dan kemudian berdasarkan pendidikan mulai dari SD sampai S3, bahwa ternyata yang paling banyak itu sekarang SN itu adalah pendidikan S1, hampir setengah, hampir 50% lebih. Dan yang kemudian disusul dengan SMA, yang ketiga itu disusul dengan S2. Inilah berdasarkan pendidikan, dan ini berdasarkan rekrutmen CPNS ini mulai dari 2014 sampai 2019, bahwa ternyata yang paling banyak itu adalah 2018, banyak 179.000. Ini saya ambil bersumber dari Kementerian Pan-RB. Kemudian adalah arah kebijakan pengadaan SN ini. Nah, ini kebijakan SN ini disingkat menjadi 6P, di mana yang pertama ini perencanaan, yang kedua adalah pengadaan atau rekrutmen dan seleksi, yang ketiga adalah pengembangan kompetensinya, yang keempat adalah penilaian kinerja dan penghargaan, yang kelima adalah pengembangan karir, dan keenam adalah peningkatan kesejahteraan. Berarti goalnya itulah kesejahteraan para SN. Dan di mana di dalam arah kebijakan pengadaan ASN ini tertuju ke dalam profil Smart ASN 24 yang disebut dengan Smart ASN 24 atau birokrasi berkelas dunia 2024, di mana profilnya itu yang pertama integritasnya itu harus memiliki integritas. Yang pertama adalah integritas nasionalisme, yang kedua adalah profesionalisme, yang ketiga adalah wawasan global, yang keempat adalah IT dan bahasa asing, yang kelima adalah hospitality, selanjutnya networking, yang selanjutnya entrepreneurship. Berarti ini yang harus inilah goal dari Smart ASN 2024. Kemudian jenis ASN di tahun 2021 ini yang dilakukan oleh Pan-RB itu adalah pertama itu adalah pegawai negeri sipil atau PNS. Ini berdasarkan PP 11 tahun 2017, yang kemudian adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini berdasarkan PP 49 tahun 2018, dan di mana PNS dan P3K itu sama-sama itu mengisi jabatan pemerintahan, yang kemudian yang kedua adalah melaksanakan tugas pemerintahan. Yang selanjutnya adalah kebijakan penetapan kebutuhan SN. Kebijakan penetapan kebutuhan ASN ini berdasarkan dari penetapan kebutuhan ASN. Ini berdasarkan penetapan ini ada
dua. Pertama CPNS NP3K, di mana CPNS itu memiliki rincian itu berdasarkan anjab, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan, dan memperhatikan ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi geografis daerah, jumlah penduduknya, dan anggaran belanja pegawai. Dan yang kemudian adalah P3K itu ini berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian untuk 5 tahun yang diperincikan per tahun, artinya ini adalah ke dalam 5 tahun ke depan akan diperincikan beban kerjanya dalam 1 tahun, itu maksudnya. Kemudian satu kesatuan dan penyusunan kebutuhan PNS, kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Pan-RB. Dan kemudian dari sini, dari CPNS sampai 3K itu, maka kebutuhan SN itu harus secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pan-RB, dan ini akan diperhatikan oleh pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN. Yang selanjutnya adalah mekanisme pengadaan ASN. Mekanisme pengadaan ASN ini di pertama ini diadakan oleh instansi pemerintah yang mereka itu mengusulkan. Ini mereka usulkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian instansi pemerintah menyampaikan ke Menteri Pan-RB penetapan kebutuhan ini berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dan Kepala BKN. Dan setelah itu, setelah Menteri Pan-RB menetapkan kebutuhan, maka pihak BKN ini dan berdasarkan instansi pemerintah, BKN membuat pengumuman, dan BKN juga melakukan seleksi administrasi, dan pihak BKN itu melakukan seleksi kompetensi. Yang seleksi BKN itu adalah kemampuan dasarnya dan kemampuan bidangnya. Setelah ini dilakukan bahwa para CPNS yang lulus dengan seleksi, hasilnya akan diberikan kepada Panselnas dan penetapan akhir seleksi. Dan setelah pihak Panselnas melakukan penetapan hasil akhirnya, maka Panselnas memberikan kembali ke BKN, dan BKN mengeluarkan penetapan nomor induk. Nah, setelah BKN mengeluarkan nomor induk, maka kembali BKN juga mengembalikan kepada instansi pemerintah, dan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan. Dan semoga teman-teman yang menonton video ini salah satunya diantara ASN yang lulus tahun 2021. Amin ya. Yang kemudian adalah tim Panselnas. Tim Panselnas ini pertama itulah ketua tim pengarahan ini yang berdasarkan Menteri Pan-RB memberikan arahan kebijakan ASN. Yang ketua tim pengarahan ini berdasarkan rujukan atau arahan dari Pan-RB. Dan di sini ketua tim ini memiliki timnya lagi, memiliki 6 tim pelaksana, itu yang ditangani oleh Kepala BKN, tim pengawas dilaksanakan oleh Deputi, PIP bidang Polhukam, dan kemudian ada tim audit teknologi ditanggung jawab oleh Sestama BPPT. Yang kemudian keempat adalah tim pengamanan teknologi yang ditanggung jawab oleh PT Proteksi BSSN. Yang kelima adalah tim kualitinya, staf ahli budaya kerja Kementerian Pan-RB. Yang terakhir adalah yang keenam, tim penyusun naskah seleksi. Ini ditanggung jawab oleh Kemendikbud. Kemudian setiap tim ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tim Panselnas 2021. Yang kemudian adalah selanjutnya status pengusulan. Jadi status pengusulan ini terbagi 3. Yang pertama adalah yang sudah usul dan dokumennya lengkap. Yang kedua itulah sudah usul tapi namun perlu melengkapi dokumen. Yang kemudian selanjutnya tidak usul. Jadi sebanyak 76% atau 466 instansi yang sudah usul dan dokumentasinya lengkap, yang terdiri dari 56 kementeriannya atau lembaga, 23 kementerian provinsi, dan 387 pemerintah kabupaten dan kota. Ini yang sudah usul, berarti yang sudah lengkap lah berarti. Yang kemudian 122 instansi yang sudah tapi masih perlu melengkapi dokumennya. Yang kemudian adalah 34 instansi yang tidak usul sama sekali. Ada 23 kementerian lembaga yang tidak mengusulkan, dan ada 1 provinsi yang tidak mengusulkan. Yang kemudian adalah
Rencananya ini ada totalnya adalah pusat dan daerah itu sebanyak jumlah kebutuhan itu 1.305.485 yang jumlah kebutuhan. Tapi yang ditetapkan adalah sebanyak 711.000, hampir separuh lebih ya yang direncanakan penetapannya. Dimana dari sini yang penetapan itu adalah terdiri dari dua bagian, yaitu adalah sekolah kedinasan dan Pemprov dan Pemkapnya. Jadi sebanyak formasi dari tiga provinsi itu terdapat formasi guru dan non guru dan formasi CPNS sampai 3K. Jadi guru itu banyak 115.000 dan formasi ini untuk Pemprovnya. Dan untuk Pemkapnya dan Pemkapnya adalah sebanyak 414.256. Itu untuk formasi Pemkapnya. Kemudian setelah rencana penetapan ini masuk kita ke rencana jadwalnya. Jadi ini terbagi dalam 3. Sekolah kedinasan ini penyampaian informasinya keluar formasinya minggu kedua, dan pendaftarannya bulan April 9 sampai 30, seleksinya Mei sampai Juni. Nah, pengumuman kelulusannya mungkin belum dibuat ya pihak Pan-RB. Yang kedua adalah CPNS sampai 3K. Jadi penyampaian informasi ini minggu ketiga ini di bulan ini sudah keluar pengumumannya. Pendaftaran adalah bulan Mei sampai Juni. Dan kemudian untuk seleksinya Juli sampai Oktober, berarti ada 4 bulan. Dan pengumuman kelulusannya itu November. Dan kemudian pemberkasan dan penetapan itu adalah November sampai Januari, sebanyak 3 bulan. Yang kemudian P3K atau guru ini penyampaian informasi itu adalah minggu ketiga, hampir sama dengan CPNS. Kemudian pendaftarannya juga sama, itu Mei dan Juni. Seleksinya ini P3K ada 3 tahap. Tahap pertama, kedua, dan 3. Tahap pertama itu pada bulan Agustus, tahap kedua itu adalah pada bulan Oktober, dan tahap ketiga itu adalah pada bulan Desember. Dan semoga teman-teman yang menonton video ini semoga lulus salah satu di tempat yang teman-teman inginkan. Amin ya. Dan kemudian adalah penutupnya. Dan di sini yang perlu kita ingat itu adalah di nomor yang kelima ini. Jadi yang perlu kita ketahui adalah pelaksanaan seleksi ke ASN itu pertama lah itu non guru itu akan menggunakan sistem CAT BKM, berarti sistem PNS yang sebelumnya itu untuk non guru. Kemudian adalah untuk guru akan menggunakan sistem UNBK Kemendikbud, berarti ini sistem UNBK untuk SMA atau SMK. Baik, itulah mungkin informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini bisa lulus PNS tahun 2021. Terima kasih dan salam sehat.